Halo, selamat siang. Saat ini kita mau bincang-bincang sebentar dengan teman kita yang namanya Bu Nancy. Bu Nancy ini beliau adalah dokter gigi. Beliau sudah menjalani profesinya selama kurang lebih 50 tahun ya Bu ya? Menjadi dokter gigi 50 tahun. Dahulu beliau bekerja di fakultas dan kemudian membuka praktek dokter gigi, dan selama ini beliau menjalankan profesinya dengan senang hati, dengan sukacita. Dan saat ini kita mau bincang-bincang dengan Bu Nancy, bagaimana sih beliau menyikapi peralihan masa bekerjanya saat itu dan sampai sekarang pada saat pandemi. Ada banyak hal yang beliau alami, dan kita mau tahu seperti apa kejadian-kejadian atau hal-hal yang beliau alami, terutama ketika beliau menghadapi masa pandemi, di saat mungkin harus menutup prakteknya dan harus tidak lagi bekerja. Dan kita saat ini mau dengar dari beliau penjelasannya seperti apa. Yuk kita sama-sama mendengar. Silakan Bu Nancy, gimana nih menyikapi peralihan antara darinya bekerja dan sekarang tidak bekerja, atau ada hal-hal lain yang Bu Nancy mau sharing dengan kita semua. Ya, saya pikir mengenai masalah waktu terjadi COVID ya, ya khususnya pada COVID, karena sebelumnya sebelum COVID saya sudah pensiun sebagai dosen, sudah mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu sudah saya pensiun, tapi saya mempunyai pekerjaan praktek, ya. Jadi selama itu saya masih praktek, ya praktek, punya tempat sendiri untuk praktek, dan itu saya lakukan setiap sore, ya, sampai saya berumur sekitar 74 tahun waktu COVID, mulai COVID kira-kira 74 tahun, tiba-tiba COVID, ya, terjadi pandemi COVID yang dimana tiba-tiba ada terjadi perubahan sehingga saya tidak bisa lagi menjalankan tugas praktek saya, karena pekerjaan saya kan berhubungan dari mulut ke mulut. Iya. Sebagai dokter gigi ya Bu? Ya, sebagai dokter gigi. Jadi riskan ya Bu ya? Sangat riskan dan tidak memungkinkan untuk praktek. Jadi tiba-tiba saja berhenti. Nah, ini yang kita mau sharekan adalah bagaimana perasaan saya setelah saya terpaksa berhenti. Tapi sebelumnya saya ingin menceritakan bagaimana saya memikirkan mengenai mengenai kehidupan saya dalam berpraktek, bahwa saya menyenangi pekerjaan saya praktek dalam tiap sore untuk bekerja praktek, untuk mengisi kehidupan saya sehari-hari, ya. Dan selain itu juga sebagai untuk menghidupi mendapatkan pemasukan ya kehidupan saya sehari-hari, ya. Jadi saya bersyukur sekali pada umur 70 plus itu saya masih bisa diperkenankan untuk bekerja, ya. Dimana waktu itu saya berpikir kalau selama saya masih bekerja, saya akan bekerja, dan saya mengucap syukur kalau Tuhan mengizinkan saya terus bekerja dengan masih sehat, ya. Itu ya. Nah, tapi tiba-tiba COVID ya datang, dan tiba-tiba saya harus berhenti praktek, ya, nggak bisa praktek lagi, dan terjadi perubahan hidup dalam kehidupan saya sehari-hari. Akhirnya saya tiap hari jadi hidup hanya di rumah saja, tinggal di rumah saja, dan
tidak lagi ada kegiatan berangkat praktek sampai biasanya sampai malam baru pulang. Tapi saya bersyukur sekali bahwa saya bisa menghadapi dengan apa ya namanya, tidak ada rasa Takut gitu ya, rasa khawatir, tidak ada takut dan saya tidak ada beban lah gitu ya, tidak Bu, ya, beban untuk gitu menghadapi ya. kedepannya Jadi gitu seperti apa. mengalir aja. Jadi waktu itu mungkin yang saya agak khawatirkan adalah pandeminya sendiri. Ya, artinya ketakutan untuk keluar rumah, ketakutan untuk itu. Jadi yang masalah pandemi aja kita yang agak masuk di kepala kita, yang kita khawatirkan itu yang kita Pandemi yang belum berakhir ya. berjaga-jaga benar ya supaya ini. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya saya mensyukuri untuk hidup. Jadi kehidupan yang berubah itu saya syukuri. Saya tinggal di rumah, saya berberes rumah, berkebun, kegiatan Lebih santai jadinya ya, Bu, ya, santai. sehari-harinya gitu. Mempunyai kehidupan yang dari hari ke hari saya menyenangi. Tiba-tiba saya dengan perubahan itu saya merasa tidak lagi memikirkan Pekerjaan, rutinitas pekerjaan gitu ya. pekerjaan tidak lagi gitu Harus ya. pergi Jadi setiap hari akhirnya gitu. saya bisa menghadapi ini dengan Enjoy lah gitu ya. enjoy ya. Tiba-tiba saya akhirnya pada waktu itu tahun 20, kemudian kita belum tahu kapan bisa pandemi ini bisa berhenti, belum, kita nggak tahu. Sedangkan saya akhirnya terpaksa memutuskan untuk benar-benar berhenti praktek. Karena ya dengan banyak permasalahan kedepannya, yaitu termasuk yang saya pikir umur saya juga sudah 70 plus, kemudian saya juga harus berhenti dari kontrak dari tempat praktek Tempat saya, sewanya gitu ya. harus saya hentikan. Kemudian keputusan itu yang saya udah putuskan ini, saya memutuskan berhenti dengan tidak merasa kecewa jadi tidak ragu-ragu mau berhenti apa enggak, saya putuskan Tidak ada berhenti. keraguan lah ya, Bu, ya. Saya terima itu. Nah, itu yang membuat mungkin akhirnya jadi keputusan berhenti itu menjadi lebih lancar ya. Jadi saya lagi tidak memikirkan apa yang akan saya perbuat. Dulu sebelum saya sebelum waktu saya masih kerja, masih praktek, saya tuh nggak bisa habis pikir kalau saya nggak praktek, apa yang saya lakukan di rumah. Saya nggak ngapa-ngapain nanti, nggak enak ya. Kemudian sih sempat memikirkan itu juga ya. Ketakutan juga kalau untuk okay. itu ya. Tapi setelah terjadi, setelah kejadian itu, ternyata saya harus berpikir positif untuk tidak memikirkan Ternyata banyak yang bisa dilakukan ya. Setelah banyak. Seperti sore-sore kalau saya harus praktek, sekarang sore-sore nggak praktek, tapi kalau ada kegiatan gereja saya bisa jalankan, saya datang. Kalau ada kumpul-kumpul dengan teman, saya bisa lakukan. Justru lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya kalau kita bekerja gitu ya. Jadi itu yang ada, meskipun ada perubahan, tapi tetap perubahan itu sangat ternyata tidak seperti apa yang saya takutkan sebelumnya. Betul. Ya, saya terima dengan senang hati dan ternyata
Jadi dari segi kegiatan maupun dari segi finansial tidak ada yang dikhawatirkan ya Bu ya, semuanya berjalan dengan lancar. Mengenai finansial juga, Itu gimana ya Bu? mengenai finansial juga waktu dulu saya pikir, aduh kalau saya nggak bekerja lagi, praktek lagi, saya nggak punya pemasukan lagi, saya nggak punya pemasukan, itu gimana nanti ya? Waktu saya memang benar-benar sampai akhirnya tidak mendapatkan penghasilan lagi, ternyata ya saya harus berpegang pada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan akan mencukupkan Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanku ya, segala kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus dicukupkan. Tuhan. Jadi itu aja yang saya pegang. Ya Tuhan cukupkan, Tuhan akan cukupkan hari ini, Tuhan cukupkan. Ya terus itu bisa berlaku jadi. Ada banyak cara Tuhan yang ajaib ya Bu ya, yang bisa kita terima kasih karunia anugerahnya Tuhan gitu kan. Iya, Bisa jadi- melingkupi kita sehingga kita bisa ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Jadi ternyata dengan iman seperti itu Betul. kita berjalan dengan santai. Santai, betul. Yang perlu jadi kita menikmati apa yang kita hadapi sekarang, Iya. menikmati kita berkumpul-kumpul begini Iya, juga saya betul, nikmati. Jadi istilahnya menikmati masa tua lah ya, menikmati masa pensiun gitu kan ya. Seumur hidup kita yang kita udah banyak menghasilkan waktu untuk bekerja ya. Iya, Tuhan juga pasti lihat kan, iya, kita bukan iya. orang yang malas, Iya, kita bukan iya. orang yang santai-santai. Pada masa muda Bu Nancy udah bekerja keras dengan baik, ya pastilah Tuhan memberikan mungkin hadiah atau memberikan anugerahnya ya. Di Betul masa tuanya sekali. ini Betul Tuhan sekali. kasih yang terbaik juga buat Bu Nancy. Betul sekali. Jadi Iya. memang benar kalau bilang sebagai hadiah dan sebagainya. Kalau dulu saya harus Iya. kerja pagi-pagi, harus ada jam kerjanya, harus apa. Sekarang tidak ada lagi jam Betul, kerja lagi. iya, iya. Saya udah bebas kan. Tapi saya tetap melakukan semua. Jadi Betul. tidak bermalas-malasan. Apa saya tetap bekerja. Bukan bekerja. Apa yang bisa bergerak, dilakukan gitu ya, melakukan. Bergerak. Saya olahraga, saya melakukan lalu hubungan saya dengan keluarga, dengan teman saya Tetap ada kegiatan lah ya. kegiatan. Iya, Melakukan betul. seperti Ya itu. mungkin Bu Tuhan bilang ya ini waktunya Bu Nancy untuk bersenang-senang ya. Bersenang-senang, bersantai-santai menikmati hidup ya tanpa Iya. harus memikirkan tiap hari pergi kerja gitu, Iya. harus mandi di jam sekian Iya. gitu, pulang malam, harus nyetir Iya, lagi, betul, betul. menghadapi kemacetan gitu kan. Betul sekali, betul sekali. Ibu pernah nggak mengalami ketakutan? Ibu lahir di keluarga yang jumlahnya sedikit, ya kan? Hanya 2 orang, Ya. adik kakak ya kan Bu? Iya, iya. Nah, baru hanya 1 keponakan. Ya. Pernah nggak mengalami ketakutan bagaimana masa tua Ibu Nancy nantinya? Nah, Saya langsung ya. Iya. Saya mungkin saya pernah berpikir seperti itu, tapi hanya sepintas saja, berpikir seperti itu ya, bahwa apa yang terjadi nanti di hari tua yang kita sendirian, mungkin kita sudah lemah, sudah tidak bisa apa-apa gitu ya. Mungkin pernah terpikir itu, tapi karena saya melihat di sekitar saya punya keluarga, ada saya melihat contoh-contoh lain ya, bahwa saya melihat bahwa Tuhan selalu menolong. Betul, amin. amin. Ya, Tuhan, ada Tuhan yang mau menolong kita sana. Dan saya melihat itu ada dalam keluarga, kita lihat ada ya apa yang saya lihat, yang saya bisa lihat bahwa bisa Tuhan selalu menolong dalam apapun caranya. Iya, Bu, caranya. Iya. Kita tidak tahu caranya Iya, bagaimana. betul. Tapi dengan itu saya percaya. Jadi itu tidak menjadi beban lagi sekarang Betul. untuk apa namanya? Bukan suatu hal yang dikhawatirkan lah ya Bu Iya. ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan pelihara kita bagaimana Iya. caranya Iya. gitu kan. Mm-mm. Nah, Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Ya kita nggak tahu
apa namanya, Tuhan mau melakukannya seperti apa Betul, kita nggak betul, tahu. iya. Tapi karena kita yakin bahwa Tuhan akan melakukannya, itu itu membuang pikiran-pikirannya. Dan Ibu sudah banyak menyaksikan orang tua yang di sekitar Ibu Nancy tertolong di saat masa tuanya. Iya. Dan berarti firman Tuhan yang berkata, sampai putih rambutmu, aku tetap dia Tuhan menolongmu. Ya. Nah, berarti dengan melihat orang-orang di sekitar Bu Nancy memiliki iman bahwa Bu Nancy juga pasti Tuhan tolong. Ya, sehingga kekhawatiran untuk masa tuanya nanti gimana, siapa yang pelihara, Bu Nancy sudah punya keyakinan Tuhan pasti tolong. Berserah sama Ya. Tuhan aja gitu. Ya, oke. Tidak ada yang dikhawatirkan ya Bu ya. Nggak ada lagi. Ya kita melihat selalu Tuhan pasti tolong. Pasti Tuhan tolong. Jadi tidak perlu khawatir apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana kita Tapi tua. satu hal yang sebelum itu Tuhan, apa itu namanya, janji Tuhan pasti ditepati. Tapi Amin. yang harus perlu diperhatikan bahwa dari kita sendiri, bagaimana kita mau menerimanya. Iya. Karena kita kalau apa namanya, khawatir artinya kita nggak percaya sama Tuhan gitu. Kalau kita terus relax aja, ternyata pertolongan Tuhan akan datang karena apa namanya, karena kita relax, kita nggak pikir ada, lalu kita berhubungan dengan orang dan sebagaimana. Lalu kejadian pengalaman itu sendiri yang membangun kita supaya terjadi pertolongan yang ternyata dari Tuhan. Amin, amin. Ya, Jadi Tuhan memakai banyak cara lah ya, Banyak cara. melalui orang-orang lain, melalui saudara, atau melalui hal yang nggak kita duga ya. Nggak duga. Pasti pertolongan Tuhan pasti ada gitu. Yang penting kita nggak usah fokus dengan kekhawatiran kita. Iya. Tapi yang penting kita berharap sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan. Tuhan pasti melakukan pertolongan lah ya, memberikan pertolongan. Bagaimana pertolongan kita sendiri nggak tahu bagaimana Tuhan Betul, menolong betul, kita. iya. Namun kita sibuk juga untuk bisa memperhatikan orang lain, atau artinya kita sibuk menabur saja. Iya. Benar. Dalam arti menabur itu bukan hanya bentuk materi ya, tapi juga bentuk perhatian, Iya. bentuk Melakukan hal yang positif lah. positif Betul. ya. Jadi dengan begitu ya kita juga akan menuai yang baik. Bukan berarti kita ketika kita menabur tentu akan menuai. Benar. Ya, kita menabur kebaikan, Pasti itu. maka pasti kita menuai kebaikan, Pasti. dan sebaliknya juga. Ya, terima kasih Bu Nancy. Terima kasih Nancy buat sharingnya. Tuhan berkati. Ya, Semangat. Amin.